Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang ke-8 kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mendengarkan saksi antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia dan warga Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Sejumlah pendukung calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ini juga telah memadati ruang sidang sejak Selasa pagi. Sebelum masuk mereka diperiksa oleh petugas kepolisian dan harus melewati metal detektor. Dalam sidang ke-8 dengan agenda pemeriksaan para saksi ini, jaksa akan menghadirkan Ketua MUI, Ma'ruf Amin, dan 2 warga Pulau Panggang yang hadir saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu untuk dimintai keterangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan dalam sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dalam sidang yang digelar mulai pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Ma'ruf Amin ditanyai tentang dasar-dasar pengambilan pendapat keagamaan mengenai pidato Basuki di Kepulauan Seribu September tahun lalu. Ma'ruf mengungkapkan pendapat keagamaan yang menyebut Basuki telah menistakan Al-Quran dan menghina ulama itu didasarkan pada laporan tertulis yang dikirim dari berbagai pihak serta proses penelitian oleh tim khusus dari MUI. Dalam rapat tersebut, MUI menilai Basuki menganggap surat Al-Maidah sebagai alat pembohongan. Kita sapa koresponden CNN Indonesia, Istiarto Sigit. Ito, selamat siang. Apa saja keterangan saksi-saksi sejauh ini? Ya, selamat siang Elvira. Betul sekali, sampai dengan hari ini memang ada 5 saksi yang dipanggil atau dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang ke-8 dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Total sampai dengan sidang ke-8 berarti ada 20 saksi yang sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan apakah Basuki Cahayapurnama diduga bersalah dalam pidato yang disampaikan di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2017. Dan memang sampai dengan saat ini baru Ketua MUI yang diperiksa dalam persidangan kali ini, di mana ada beberapa hal yang menarik, Elvira, di antaranya seperti yang Anda katakan tadi bahwa memang MUI Pusat menilai bahwa pidato Basuki Cahayapurnama seakan-akan mengatakan bahwa Al-Maidah ayat 51 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membohongi umat ataupun masyarakat DKI Jakarta secara umum. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa video yang dibahas memang tidak secara keseluruhan dari seluruh pidato Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka, namun hanya bagian ketika Ahok menggunakan kata-kata Al-Maidah 51. Alasannya adalah bahwa tidak semua harus dibahas, begitu kira-kira. Ia merasa bahwa potongan atau bagian itu saja yang cukup membuktikan bahwa Ahok bersalah dan diduga menistakan agama serta ulama. Namun pada persidangan kali ini maksud saya adalah tim kuasa hukum dari Ahok mengatakan bahwa ada perbedaan statement ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan juga MUI DKI Jakarta. Seperti kita tahu, dalam kasus ini MUI Pusat langsung mengatakan bahwa Basuki Cahayapurnama bersalah. Berbeda ketika kita melihat bagaimana tanggapan dari MUI DKI Jakarta yang mengatakan adanya teguran terhadap Basuki Cahayapurnama karena menggunakan kata-kata atau menyebutkan Al-Maidah 51, padahal seharusnya tidak mengatakan hal tersebut. Perbedaan ini yang kemudian dimunculkan oleh pihak penasihat hukum dalam persidangan ke-8 pada hari ini. Lalu ada juga anggota KPU DKI Jakarta atas nama Dahlia Umar yang juga dipanggil ataupun dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Pemanggilan dari Dahlia Umar terkait status Basuki Cahayapurnama pada saat melakukan pidato di tanggal 27 September lalu. Apakah pada saat itu Ahok sudah ditetapkan sebagai calon gubernur atau baru mendaftar saja, belum ditetapkan oleh pihak KPUD? Karena seperti kita tahu, tanggal 27 September merupakan 4 hari setelah hari pendaftaran akhir calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sehingga apakah memang ada kemungkinan bahwa Ahok melakukan colongan start dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta atau tidak? Maka dari itu Dahlia Umar dihadirkan dalam persidangan ke-8 kali ini. Dan memang sampai dengan saat ini baru 1 saksi yang diperiksa, yaitu Ketua MUI, dan saksi yang lain ataupun 4 orang lain yang hadir dalam persidangan kali ini sebagai saksi belum dilakukan pemeriksaan. Elvira. Itu bagaimana pengamanan di lokasi saat ini? Apakah masih ada aksi massa dari kedua kubu berlangsung? Ya,
Elvira, memang sama seperti sidang-sidang sebelumnya, ada ribuan saya bisa katakan personil yang diturunkan oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan. Hari ini ada 2.500 personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan yang turun ke sekitar kawasan Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Seperti biasa ada 4 ring yang dibagi dalam mengamankan sidang Basuki Cahayapurnama, ring dalam, ring depan, lalu juga di sekitar area dari Jalan TBC Matupang maupun jalan yang menuju ke Ragunan, Elvira. 4 ring ini seperti biasa juga memisahkan 2 kubu, namun yang berbeda mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa mungkin dibandingkan 2 minggu lalu, sidang hari ini memang tidak terlalu banyak dihadiri oleh para simpatisan, baik yang pro maupun kontra terhadap Ahok, Elvira. Saya melihat memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 2 minggu yang lalu. Sehingga saya bisa katakan memang sidang kali ini tidak terlalu ramai begitu seperti 2 minggu yang lalu, Elvira. Dan pengamanan juga tetap dilakukan, baik dari kendaraan taktis pihak kepolisian juga masih tetap diturunkan. Dan sampai setengah saat ini memang pengalihan arus lalu lintas terutama di jalan di samping Kementerian Pertanian yang menuju ke Ragunan masih dialihkan bagi pengendara jalan yang ingin masuk ke arah Ragunan dari arah Mampang ataupun dari arah Ragunan menuju Mampang harus melewati Celanda KKO sebagai sebuah langkah antisipasi rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Elvira. Koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit, terima kasih informasi Anda.